ABB ini dalam rangka kita akan mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Ratna Dewi MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang dari SD Plus Makaman. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, karena hari ini merupakan hari Jumat, tanpa berpanjang-panjang lagi, mungkin kita serahkan langsung kepada Ibu Ratna Dewi yang akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum itu, marilah kita dengarkan sedikit arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ihsanul Arif SESPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang masih kita nikmati di siang hari ini. Salawat mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Cici, dan kami banggakan Bapak dan Ibu Majelis Guru karyawan SD Plus Makaman yang berhadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Ibu dan Bapak mengatakan kegiatan kita pada siang ini, sama-sama kita ketahui bahwasanya program dari Kementerian Pendidikan melalui Balai Guru Penggerak adalah mewujudkan pembelajaran itu berpusat kepada murid. Program ini merupakan integrasi mutlak dari jalannya kurikulum merdeka. Di sekolah kita sudah berjalan tahun kedua. Di tahun depan, insya Allah kita akan masuk di kelas 3 dan 4. Artinya meskipun dalam waktu berjalan kita sudah mengintegrasikan kurikulum merdeka, segenap metode, pola pembelajaran, aktivitasnya sejak berdirinya sekolah ini juga sudah menjalankan yang namanya kurikulum merdeka. Tetapi pada 2022 kita secara resmi mengikuti kurikulum nasional. Ibu dan Bapak, pertemuan hari ini mari kita maknai, mari kita pahami, dan nanti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Dewi selaku calon guru penggerak memberikan pemahaman, menyebarluaskan pemaknaan yang beliau terima sepanjang pendidikan yang beliau jalani, dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita sebagai rekan guru, rekan sejawat, baik dalam segi guru kelas, baik karyawan maupun tim pendukung atau support system lainnya di SD Plus Makaman. Kami berharap apapun program yang nantinya akan disampaikan, yang akan kita komitmenkan, itu bisa kita jalankan dengan konsisten. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, melihat dari kegiatan budaya positif adalah mungkin ini pembiasaan yang sudah kita jalankan, tetapi mungkin belum terpola dengan baik. Terkadang apa yang kita lakukan itu
memang jauh dari yang distandarkan, dan kadang juga kurang jauh dari yang distandarkan. Bagaimana kita mengukurnya? Nanti mari kita lihat apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Dewi. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan, membuka pemikiran kita, dan menyatukan paradigma kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan. Dan kita titipkan kepada Ibu Ratna Dewi secara khusus sebagai calon guru penggerak yang nanti memberikan imbas kepada kita semua. Kalau sekarang masih dalam hitungan 2 orang, ke depan kita berharap akan ada lagi guru penggerak, baik yang diakomodir oleh kementerian maupun nanti yang diakomodir oleh yayasan dan berjalan secara mandiri. Dan kita berharap berdasarkan hasil visitasi akreditasi, memang yang betul-betul menjadi suksesnya sebuah sekolah itu adalah dari segi manajemen. Dan manajemen ini bukan hanya dari segi dokumen atau program tertulis, tetapi lebih kepada eksekusi. Dan di sekolah dasar yang melakukan eksekusi atau istilah eksekutornya yaitu kita, guru kelas, guru bidang studi, guru pustakawan, tenaga pendidikan, dan tim lainnya. Jadi ketahuilah, ketika kita sudah berada dalam satu lembaga sekolah, kita tidak akan mutlak hanya mengajar, mendidik, karena itu bagian dari tugas utama. Ada tugas pendamping, ada tugas-tugas pendukung lainnya, agar visi atau program yang dijalankan oleh sekolah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan sepanjang kira-kira waktu yang sudah direncanakan, kita bisa mengikuti dengan baik kegiatan ini dan bisa berjalan dengan lancar. Apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi selaku pemateri atau penyampai nanti juga akan bisa diamalkan. Siap Bu Bapak ya? Siap? Siap? Oke, saya mau cek dulu sebelum nanti Ibu Dewi memberikan materi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke, sekali lagi. Selamat siang. Ini Bu Dewi di dalam ini sudah disambil nanti ya? Atau sekarang boleh dimulai? Karena kan kita selesai dari di kelas, mungkin belum sempat mendengar. Jangan sampai nanti fokus kita terhalang dengan namanya edukasi. Makanya Ibu Dewi menyediakan konsumsi untuk kita biar fokus. Ya, itu saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memberikan beberapa arahan terkait nanti yang akan dibagi oleh Bu Dewi atau yang beliau tampilkan sebagai ilmu bagi kita semua dalam rangka penyebarluasan budaya positif di sekolah ini. Tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kegiatan hari ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi marilah kita ikuti dengan baik, dan nantinya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kita ada yang Dewi atau masih panas nanti bisa. Yang jelas sekarang kita persilakan kepada Ibu Ratna Dewi MPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang dari SD Plus Marlama. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Dewi sebagai narasumber, nggak bisa dibilang sekarang yang muda ya. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di kelas 1B ini dalam rangka diseminasi yang akan sebentar lagi kita berbagi. Jadi di sini saya hanya share
dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyempatkan waktunya dari sekian banyak kegiatan aktivitasnya sehingga beliau bisa dapat hadir di kegiatan diseminasi ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya, harusnya sudah sampai di rumah, hari ini masih tertahan di sini dalam rangka berbagi ilmu. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, saya ada sedikit dikatakan pertanyaan, tidak dikatakan tebak-tebakan, tidak. Kalau kemarin hari Rabu, besok hari apa? Kemarin hari Rabu, besok hari apa? Bapak bilang Kamis. Ada yang bilang Jumat? Ada yang bilang Jumat? Ada yang bilang Kamis? Kemarin Rabu. Besok? Ya. Berarti sudah ada yang fokus 80% fokus, 20% kurang fokus. Double fokus dulu lah dulu. Double fokus ya. Double fokus itu double fokus. Melihat, mendengar, berpikir. Double fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Oke, nah satu lagi ya yang bilang abangnya, saya lagi sekarang lagi tengahnya lagi berpuasa sekarang, tapi mudah-mudahan kita bisa melewati 1 jam ke depannya. Oke, yang kedua, saya mau tanya, kita punya tangan berapa? Dua tangan itu berapa jarinya? Nah, kalau seandainya jari tangan kita ada 10, berapa jari kita? 100. 100 ya? Sepakat 100? Salah. Berapa? Nah, kenapa 50? Salah ke sini. Nih, mic-nya saya kasih. Dari mana datang 50? Jelaskan ya. 10 tangan 50. Kita punya tangan 10 tangan kita berapa jarinya? 50. Benar? Oke. Oke. 3 bagus. Selamat Bapak Fauzan, pintar sekali. Ya, betul ya. Itu fokus tadi. Jadi kita harus fokus. Pertanyaannya sebenarnya ini canda-candain aja. Saya juga menguji juga murid kelas 5. Kebetulan kemarin saya menggantikan, ada salah satu guru yang datang. Saya menggantikan, ternyata saya tanya, ada satu murid yang bisa menjawab benar 50, yang lainnya menurut geningnya. Kok 100, kok 50, Bu Dewi? Kan 100. Akhirnya dijelaskan sama murid yang tadi. Akhirnya mereka, oh iya ya, apa-apa, kita sedang fokus. Oke. Kita lanjut. Ada yang protes nggak? Nggak ada. Sepakat ya? Karena nanti kita akan membicarakan tentang kesepakatan. Oke? Sepakat ya? Oke, marilah kita lanjutkan. Jadi intinya saya tidak menggurui ya, tapi berbagi apa yang sudah saya dapat. Nah, diawali dengan tujuan pendidikan itu. Kita belajar dari Ki Hajar Dewantara. Siapa tahu Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bapak pendidikan. Bagus, Bapak pendidikan ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebuah ladang tempat bersemayamnya bibit. Nah, bibit
Iya, Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah ini. Jadi kita kalau kita mau menanam jagung, yang kita semai itu jagung, yang tumbuhnya apa? Jagung ya. Tidak mungkin tumbuhnya itu padi atau mangga. Ya, kita harus paham itu. Nah, itulah kodrat siswa kita. Nah, dari budaya tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, dan pendidikan itu hanya dapat menuntun, bukan merubah, ya, merubah dasarnya. Kalau dasarnya itu dia memang bakat di matematika, kita hanya bisa menuntun dia menjadi seorang yang benar-benar paham atau menguasai matematika. Kita tidak bisa merubahnya dia menjadi seorang musisi, ya Bu Wina. Ya, karena Bu Wina di sini guru musik. Jadi orang yang tidak betul-betul tidak ada bakatnya di musik, jangan paksakan dia. Tapi kita tuntun dia menemukan kodratnya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, sini kita masuk ke budaya positif sesuai dengan judul kita tadi, budaya positif yang harusnya kita jalankan dan sebenarnya sudah kita jalankan. Betul kata Bapak tadi, sebenarnya budaya positif itu sudah kita lakukan, tetapi belum runtut atau belum sesuai dengan langkah-langkah yang sebenarnya. Sebenarnya saya yakin kita guru SD ini, saya sendiri merasakan ketika kita sudah berada di lingkungan anak-anak kita sudah melupakan semua apa yang sudah terjadi di lingkungan luar. Berarti kita sudah betul-betul berada di lingkungan murid-murid kita. Nah, dan kita juga dituntut bagaimana kita menuntun mereka menjadi sesuai dengan kodratnya. Nah, jadi budaya positif itu sendiri adalah nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja komponen yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Ayo, ibu yang kurikulum Merdeka pasti sudah hafal. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa. Nah iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong, kreatif, inovatif, mandiri. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak kita akan kita kirim, kita tuntun menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, di dalam budaya positif itu ada 7 konsep utama budaya positif itu yang akan kita kembangkan hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Oke? Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi itu? Jadi pembelajaran yang disusun, ya, yang bisa mengetahui kemampuan awal murid kita, lalu kita tahu bahwa pembelajaran kita memberikan pembelajaran itu tidak sama, karena kemampuan siswa kita tidak sama, ya, tidak sama. Jadi kita dituntut untuk menyiapkan media dan alat pembelajaran yang beragam, sehingga ketika kita memberikan pembelajaran itu tidak hanya anak yang pandai saja yang bisa, tetapi semua anak bisa menggunakan media yang sudah kita siapkan.
Mungkin saya contohkan dia mau belajar tentang tentang sistem pencernaan makanan. Nah, jadi kita tidak hanya menyiapkan media pembelajaran hanya video saja, cuma bisa dari komik, dari sumbernya dari perpustakaan, misalnya dari poster, bacaan, kalimat-kalimat kartu-kartu tanya jawab. Jadi anak-anak kita jadi mereka bebas memilih media mana yang dia pakai untuk memahami materi yang kita ajarkan. Jadi intinya kita harus kaya dengan media pembelajaran atau alat pembelajaran. Nah ini miskonsep teori kontrol. Nah, jadi yang sebelumnya sudah pernah kita ikuti bahwa selama ini kita sebagai guru kita beranggapan kita yang akan mengontrol siswa kita. Pokoknya siswa itu maunya kita, ya kan? Selama ini kita maunya kita. Ibu tidak suka itu, ibu tidak mau itu. Harus begini, harus begitu. Pokoknya semua aturan kita. Sebenarnya ilusi-ilusi guru mengontrol murid itu tidak harus seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguasai karakter siswa. Nah, kalau kita memberikan kritikan, nasihat, segala macam, itu akan anggapan kita bisa membentuk karakternya. Nah, itu yang selama ini kita pahami. Terus bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi selama ini kita yang saya sudah besar, saya guru kamu. Nah, selalu gitu. Kalau nggak ibu Kita lakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa disiplin itu adalah sesuatu aturan yang sudah ada, ya, aturan yang sudah ada yang harus dilaksanakan atau dipatuhi, ya, disiplin. Ya. Nah, makna kata disiplin ya, kasih tepuk dulu, tepuk santin dulu, tepuk santin. Dua, aku tidak. Dua, aku sampaikan. Ya, oke. Sudah berpartisipasi memberikan argumennya tentang disiplin. Nah, ya disiplin itu adalah sebuah aturan yang harus dipatuhi. Aturan yang sudah ada ya. Oke. Nanti sama-sama kita simpulkan apa itu disiplin. Oke. Makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sesuatu yang kita dilakukan orang untuk melakukan kepatuhan. Kepatuhan kita cenderung menghubungkannya kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Setiap aturan itu pasti membuat orang tidak nyaman, ya kan? Misalnya aturannya, siapa yang datang terlambat potong gaji 10.000, nyaman atau tidak? Tidak ya? Nyaman? Tidak nyaman ya. Terus, ya silakan diminum ibu-ibu untuk sekedar mengancam perutnya yang sedang meronta-ronta. Sebentar lagi, nggak apa-apa ya. Semoga ini semua jadi ibadah buat kita semua. Amin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif yang dimiliki anak, yang dilakukan anak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan
kebutuhan bagi dia, sebuah yang harus dia sadari dan dia lakukan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, tadi aturannya apa? Siapa yang datang terlambat potong gaji 10.000. Itu aturan selama yang kita bikin kita nyaman kan? Nah, jadi disiplin positif di sini tadi itu disiplin ya, pengertian disiplin. Nah, sekarang disiplin positif itu. Jadi disiplin positif itu adalah sebuah kesadaran. Tujuannya adalah sebuah kesadaran bagi yang melakukan sehingga mereka tidak mendapatkan hukuman, ancaman, dan paksaan, tapi datangnya dari dirinya, motivasi intrinsiknya, motivasi dari dirinya, gitu ya. Jadi nanti kita sampai ke kesepakatan ini. Oke, lanjut. Yang ketiga, konsep budaya psikologi yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti makan, apa lagi? Pakaian, hiburan, pendidikan, apa lagi? Kasih sayang. Kasih sayang butuh dong. Siapa yang tidak butuh kasih sayang di sini? Semua orang pasti butuh kasih sayang. Kucing saja butuh kasih sayang. Contohnya, coba kalau di rumah itu suka pegang lidi. Nah, lihat kita aja lari pontang-panting. Tapi coba kita selalu membelainya, mengelusnya, memanggil namanya. Pasti ketika kita pulang atau ketika kita buka pintu, dia duluan sampai di pintu. Betul atau tidak? Betul. Ya, yang pegang kucing pasti membuktikannya. Oke, nah itu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, ya. Jadi ketika kita melakukan disiplin itu, ketika kita melakukan sesuatu itu pasti sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Oke, lanjut. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diberi. Kalau ada penolakan hati kita tidak nyaman, ya. Terus penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Semua tadi sudah kita sebutkan satu persatu tadi. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Yaitu dorongan yang timbul pada diri dengan tujuan tertentu. Seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan. Yang pertama, jadi motivasi perilaku itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dalam hukuman. Nah, ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 aspeknya: menghindari ketidaknyamanan dalam hukuman. Apa yang mereka lakukan? Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Datang pagi, datang sudah. 3. Oke, lanjut nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ya, itu model-model motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena dia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat
Jadi gila pujian ya. Nah, oke. Yang ketiga, nah ini yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nih, dia melakukan sesuatu itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang positif. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif tertanam di hatinya. Nah, sekarang saya tanya, membawa aturan ini pengendara sepeda motor harus menggunakan helm. Apa nilai kebajikan yang ada di sana? Apa nilai yang tertanam di sana? Sipil, apa lagi? Keselamatan. Nah, itu adalah nilai kebajikan yang ada di aturan itu. Jadi mereka sendiri tahu itu bukan karena takut sama polisi, bukan takut karena ditangkap polisi, ditilang polisi, tapi itu adalah nilai kebajikannya adalah untuk menjaga keselamatan sendiri. Jadi kadang-kadang orang ada yang disengaja tidak disengaja dia tidak pakai helm di jalan raya. Nah, itu akan membahayakan dirinya. Tapi bagi mereka yang betul-betul menyadari perilakunya itu adalah perilaku positif yang harus dia lakukan untuk menjaga keselamatan dirinya, bukan karena takut polisi atau ditilang. Jadi motivasi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang mana yang termasuk motivasi yang ekstrinsik, yaitu motivasi yang nomor 1 dan 2 tadi. Itu berasal motivasi itu dorongan dari luar. Yang pertama itu adalah dorongan dari luar itu karena takut dengan hukum. Yang kedua, dorongan dari luar, orang yang memberikan reward untuk dia sehingga dia melakukannya. Jadi gara-gara sebuah hadiah atau sebuah pujian, mereka melakukannya bukan dengan ikhlas atau dengan kesadaran sendiri. Nah, motivasi yang intrinsiknya yaitu yang nomor 3 tadi, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai tadi keselamatan, disiplin, apalagi keselamatan orang lain apa? Taat aturan. Nah, itu dia sadar itu. Lanjut, apa bentuk disiplin itu? Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apapun hukuman itu, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun berupa psikis. Murid disakiti oleh perbuatan atau perkataan. Jadi ketika kita memberikan hukuman, yang sakit itu bukan hanya fisik. Kadang-kadang kata-kata kita yang membuat psikisnya sakit juga. Akhirnya ada murid yang mendendam sampai, kalau di SMA sampai tonjokan dengan gurunya, sampai memukul. Di video-video kita bisa lihat kan, sampai memukul-mukul meja, sampai menendang-nendang pintu, dia melawan orang gurunya karena hukuman tadi. Ya, terus yang kedua, konsekuensi. Disiplin di dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Dia sudah terencana, tapi sudah disepakati. Tapi aturan itu yang sudah ada, lalu siswanya menyepakati. Ya, umumnya bentuknya konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi siswa tinggal mengikuti aturan itu. Aturan itu sudah disepakati oleh majelis guru bahwa kita mempunyai aturan di sekolah ini. Lalu aturan itu dibagikan ketika siswa baru, siswa
siswa baru. Ya, ketika siswa baru masuk, orang tua menerima aturan yang berlaku di sekolah. Suka tidak suka harus dijalani. Nah, kalau tidak dijalani, terima konsekuensinya. Mungkin dia cabut atau konsekuensi sekolah kita kalau SD kan mungkin anak-anak kita cabut. Misalnya tidak membayar uang bulanan karena kita sekolah swasta, tidak membayar uang bulanan. Nah, konsekuensinya apa? 3 bulan berturut-turut tidak membayar uang bulanan, maka anak bapak ibu tidak kami layani di sekolah sampai semua administrasi diselesaikan. Nah, itu konsekuensinya. Ya. Nanti yang ketiga, bentuk disiplin ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini, ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita lakukanlah restitusi. Mereka menyadari sendiri apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan dan sebuah pelanggaran kesepakatan yang sudah ada di sekolahnya atau di kelasnya, sehingga mereka menyadari dan mereka kembali ke seharusnya, kembali ke yang lebih baik lagi. Sebelum masuk ke 5, ada perbaikannya. Bagaimana seharusnya kita? Kalau sebagai penghukum kita, mungkin saja kita memberikan hukuman hormat bendera 1 jam. Kamu tidak memakai topi hari ini, kamu tidak memakai dasi hari ini, maka kamu dihukum hormat bendera 1 jam. Disuruh anak hormat 1 jam. Ya, saya melihat di sini tidak ada, di sekolah kita tidak pernah melakukan itu. Alhamdulillah. Lanjut yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Siapa yang merasa bersalah? Siswa kita. Apa contoh kata-kata yang keluar dari mulutnya? Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan bapak. Capek anak, jangan begitu. Kerajuan anak, sedikitnya cepat anak, nanti kamu tidak dapat nilai. Cepat anak, selalu kita buat dari tadi ibu perhatikan kamu tidak memperhatikan ibu. Kadang-kadang kita begitu. Mau kamu apa? Bagaimana kamu sebenarnya? Tak kasihan sama ibu. Sampai ada gurunya yang menangis dalam kelas. Ada pernah? Pernah ya. Saking tidak bisa terkendalinya siswa kita, karena kita sampai meneteskan air mata. Karena kita tidak tahu mau bagaimana lagi. Ya, pernah? Pernah ya. Ya, itu. Itu kita melakukan sebuah posisi kontrol kita itu adalah seorang pembuat rasa bersalah murid kita. Pasti murid kita merasa bersalah, sudah membuat gurunya menangis, membuat gurunya bersedih. Ya. Lanjut. Di sebagai teman, kata-kata yang sering kita keluarkan atau ada beberapa guru yang keluarkan, ayo dong ikuti kesepakatan sekolah kita, tolong bantu bapak ibu yang ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat-buat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman, kita rangkul dia. Ayo dong, ikutilah kesepakatan sekolah kita. Kita sudah buat kesepakatan kita, tolong bantu ibu nak, sekali ini aja. Ya sudahlah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya nak ya. Nah itu, iya bu, bisa nggak ya bu? Besok ulang lagi ya kan? Nah, saya sudah mencoba
2C kemarin itu SMA Arsalan. Berbicara dan lain-lainnya. Asal ini aja, kamu ibu angkat menjadi keamanan. Kamu yang menjaga keamanan teman kamu. Ya, ya Bu. Tanya besok diulang lagi, mengadu lagi temannya. Ternyata yang berubah adalah ketua keamanan sendiri. Ya. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar kesepakatan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi dia langsung mendapatkan konsekuensi dari pelanggaran ini. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah contoh penerapan 5 konsep posisi kontrol guru, yaitu manajer. Dari di sini restitusi berjalan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dia. Dia yang menyadari sendiri kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Ketawakan dia. Dia sadar kesalahannya, lalu dia mencari solusinya sendiri. Nah, kita tinggal melihatnya saja. Posisi kontrol. Kita masuk ke posisi kontrol. Apakah aku? Nah, ini kita bekerja ya. Kita bekerja ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang tadi kan posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau. Kita kasih spesialnya masing-masing buat. Oke? Keluarkan penanya. Ya. Nomor oke. Oke ya, sudah terkumpul. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dari yang terkumpul ini dari satu pernyataan ini 99% betul semua. Jadi tepuk tangan buat kita dulu. Aku Santian, aku Suwo, aku tidak, Duo aku Santian. Oke, ya Santian semuanya. Jadi pemahamannya tadi sudah ya. Kalau yang kedua tidak usah ditulis, kita sebutkan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira? Tadi ada penghukum, pemberasa bersalah, pemantau, teman. Pembuat rasa bersalah atau pemantau? Nah, pemantau. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Mari kita sama-sama bedah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Hah? Manajer. Pintar. Jadi kita menanyakan ke dia, rencananya sudah tuh. Kan sudah melanggar nih. Ada tahu dia kesepakatan yang langgar. Kesepakatan kita tahu kan apa kesepakatan dalam sekolah kita? Tahu. Nah, rencana kamu apa? Misalnya dia terlambat datang ke sekolah. Kamu tahu sekolah kita dimaksud jam berapa? Nah, tahu Bu, jam 7.10.
Oke, lanjut. Ayo anak, lakukan mimpi bapak ibu ya nak. Apa? Tema. Hah? Ayo nak, lakukan mimpi bapak ibu ya nak. Tema. Teman, Bogor rasa bersalah. Ya, kok belum ke Bogor. Iya, oke. Lanjut. Iya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Ya, hukuman ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ya, selama ini kita tahu peraturan kan? Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu keyakinan kelas itu. Oke. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan berupa pertanyaan universal, umum. Pertanyaannya kita berikan pertanyaan. Kedua, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tapi kalau aturan sudah terpampang kan, nah kalau keyakinan itu sama dengan anak-anak sendirian kita ajak membuat kesepakatan atau keyakinan. Nah, masuk ke segitiga restitusi. Kita menonton sebentar ya. Sebelum kita jelaskan, kita sama-sama pahami tentang segitiga restitusi. Kita nonton. Oke, lanjut yang ke-7. Konsep budaya restitusi yang ke-7 yaitu segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini ada tiga tahap yang kita lakukan ketika anak-anak kita melanggar kesepakatan. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog pembicaraan kita yang dijalankan oleh guru dengan muridnya agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini gambarnya, ada gambar segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan murid itu. Kalau dia di sekolah berarti di kelas berarti keyakinan kelas. Kalau dia melanggar kesepakatan sekolah berarti menanyakan keyakinan dia tentang kesepakatan sekolah. Nah, apa itu ketika menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi seseorang yang melakukan kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran. Dia akan belajar dari kesalahannya. Dia akan menyadari nilai kebajikan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian apa saja kata-kata yang bisa kita lontarkan ke murid kita ketika mengadakan dialog tadi? Bisa berbuat salah itu wajar. Kita ucapkan kata-kata misalnya. Kita kan misalnya dia datang terlambat nih, kita contohkan datang terlambat atau makan di dalam kelas saat belajar, atau dia tidur dalam kelas, atau mencontek pekerjaan temannya. Itu kan semua pelanggaran kesepakatan. Saat ujian tidak boleh mencontek teman. Itu kesepakatan ya. Jadi nilai kebajikannya apa? Kejujuran, ya, nilai kebajikannya. Terus kita tanyakan ke anak kita, berbuat salah itu wajar. Ibu juga pernah berbuat salah,
tidak ada manusia yang sempurna. Kita panggil temannya atau dia sendiri yang menunjukkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bilang kata-kata seperti itu. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita menanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu, ya bu ini bu, ya tidak apa-apa. Ibu juga pernah membuat kesalahan. Semua orang pernah membuat kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu, menstabilkan emosinya tadi. Ya. Kemudian bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah di sini, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang Anda hadapi. Jadi kita sama-sama mencari solusinya. Kita tidak menghukumnya atau kita tidak mengintimidasinya, tetapi kita sama-sama mencarikan solusi dari masalah. Mungkin dia terlambat datang ke sekolah, kenapa bisa datang terlambat? Apa solusi-solusi yang sama-sama kita cari? Kemudian kamu berhak begitu. Misalnya dia memicu, dia apa karena emosinya lagi ejek temannya. Nah itu kamu berhak begitu, tapi membalas dengan begitu ini kita berikanlah nasihatnya. Kemudian menstabilkan identitas. Ini saya berbeda. Validasi tindakan. Ini validasi tindakan ya yang kedua. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya perbaiki sebentar. Jangan salah konsep. Validasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita validasi. Kita tanyakan ke dia apa alasannya sih melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Apa itu misalnya? Dia marah ketika PR-nya atau lagi ujiannya ditiru temannya atau dicopet temannya. Dia marah sampai memukul. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang paling berharga bagimu. Karena ilmu itu adalah berharga. Nah, yang kedua, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya dia barang-barangnya nih, misalnya tasnya atau pensiunnya disimpan, ditaruh di laci sampai ada indikasi bullying di sana, sehingga mereka melakukan pelanggaran keyakinannya, melanggar sebuah keyakinan kelas, sehingga dia melakukan kesalahan di mata orang banyak. Anak ketika itu dia melakukan itu boleh saja melakukan karena pasti dia punya alasan, karena dia melindungi barang-barangnya. Oke, good. Nah ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas ya. Di sini ini bisa saya perbaiki kan. Masih ingat apa keyakinan kelas kita? Ya bu, tidak boleh mencontek bu. Apalagi memperhatikan guru. Apalagi datang tidak boleh terlambat bu. Datang tepat waktu. Tidak ada kata tidak boleh ya. Datang tepat waktu. Jujur dalam ujian. Adalah keyakinan positif. Nilai-nilai dibacakan ya. Datang tepat waktu. Jujur dalam ujian. Menghargai guru. Tidak ada kata memperhatikan guru saat belajar. Nah, jadi itu ada kata harus memperhatikan guru. Nah, itu ya. Jadi kata-katanya itu adalah kata-kata positifnya keluar, ya. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Jadi anak itu nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama-sama. Kita ingatkan dia lagi. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu? Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan kemudian kapan kamu bisa melakukan itu semuanya? Boleh ibu tahu? Jadi kata-kata itu adalah kata-kata menanyakan keyakinan kelasnya. Ya. Oke, sekian dari saya penyampaian budaya positif hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menanyakan? Ya, ada tanggapan?
Masih ada. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan semua ini dapat kita pahami, kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan murid-murid kita yang mandiri, bertanggung jawab, dan meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Mikrofon saya kembalikan ke moderator. Pada moderator. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Ratna Dewi MPD yang sudah memberikan ilmu-ilmu beliau selama proses dalam pendidikan calon guru penggerak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah bersedia sharing kepada kita semua pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya ada pertanyaan kepada Ibu semua. Apakah dengan melihat penampilan atau sharing dari Bu Dewi tadi ada tergerak hatinya untuk ikut CGP? Pasti ada ya. Tetapi kita mungkin beberapa dari kita terkendala dengan administrasi. Contohnya kalau kami membuka ini kami ya apa namanya? Ya PKB itu kami belum bisa berbuat apa-apa di dalamnya karena masih ada terdaftar di dalam Bapadik. Jadi tidak bisa kami taati itu. Padahal kami ingin sekali. Iya, karena menunggu mungkin PTK ya baru dan kita bisa ekspor diri pula di sana ya. Sabar menunggu waktu yang akan berlalu. Sekali lagi mungkin ada dari bapak ibu yang ibu-ibu yang ingin memberikan apa? Kalau kritikan nggak mungkin ya. Terus saya selalu sebut pula tadi kritikan. Dikira itu diskusi gitu. Ternyata seperti narasumber lah. Jadi nggak ada kritikan ya sharing. Mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dari awal tadi sampai terakhir yang disampaikan oleh Bu Dewi. Setelah ini Bu Lola lagi lah CGP, Lawani, Musisi, Bu Wati, atau Cerdia, Bu Pipin. Semakin banyak guru penggerak di satu sekolah itu, maka sekolahnya akan bisa jadi sekolah penggerak. Syarat dari sekolah penggerak itu adalah harus banyak guru di sekolah itu menjadi lulus guru penggerak. Kalau tidak ada lagi, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur karena sudah berjalan dengan baik, lancar dan terkontrol. Alhamdulillah. Saya